ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang merasa diri Pak Jokowi menjadi tercemar. Itu yang potensi kayaknya agak sulit untuk terbantahkan. Kalau gitu menurut Prof Hipnu sendiri di mana unsur pidananya sehingga membuktikan bahwa Roy Suryo CS ini masuk dalam unsur pidana, termasuk juga dengan pengenaan pasal Undang-Undang ITE dalam kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, tudingan? Ya, gini Mbak. Ini yang menarik. Jadi pertama kan 310, 311 dalam KUHP. 310 itu sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu bersifat subjektif terhadap pengadu, yaitu Pak Jokowi, terhadap ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang merasa diri Pak Jokowi menjadi tercemar. Itu yang potensi kayaknya agak sulit untuk terbantahkan. Yang agak menarik adalah yang 311. 311 ini adalah sebagai fitnah, tuduhan bahwa apa yang dilakukan itu adalah fitnah palsu. Nah, oleh karena itu sebagai cara yang terbaik 311 ini tidak hanya pencemaran tapi juga bagaimana membuktikan kepalsuan tadi. Walaupun di sini besok itu bukan tentang delik pemalsuan, tapi karena 311 itu adalah sebagai fitnah yang terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, itu harus dibuktikan. Oleh karena itu mau tidak mau yang menarik besok dalam suatu peradilan ini, mau tidak mau dalam 311 ini selain pencemaran baik adalah tentang pembuktian kepalsuan tentang ijazah dugaan tadi. Ini yang menarik. Jadi kalau biasa kasus-kasus biasa kan terkait dengan pemalsuan 362. Ini enggak 311 tapi diikuti dengan suatu pembuktian delik pemalsuan tadi. Jadi di sini yang menarik. Jadi di sini Prof yang akan menarik adalah justru terjadi perang dalam sidang ini ya, saling membuktikan. Iya, ini kan 311 itu fitnah tentang dugaan yang dilakukan tidak benar, tentang kepalsuan. Nah, kepalsuannya di mana? Kan itu nih. Karena ini suatu yang jadi merupakan satu kesatuan, itu. Jadi bukan pencemaran Pak, tapi fitnah yang menyangkut tindak pidana jagung palsu. Lah, palsunya di mana? Ini ya saya kira menarik. Jadi suatu bentuk penyelesaian secara efektif, efisien di dalam pengungkapan suatu perkara. Sehingga kemarin tentang pembuktian yang dilakukan oleh Polda itu sudah bagus. Lah sekarang tinggal dalam suatu persidangan tentang pembuktiannya. Karena ini bukan delik pemalsuan tapi delik tentang fitnah menyebabkan kepalsuan dari fitnah yang bersangkutan. Ini yang menarik. Kalau yang terkait IT, saya kira IT itu hanya sebagai alat. Kalau tudingan fitnah itu siapa yang harus membuktikan terlebih dahulu, Prof? Ya, di sini nanti dua-duanya. Pak Jokowi membuktikan, Pak Roy membuktikan sama-sama. Jadi asli atau tidak? Berarti artinya ijazah asli itu memang harus diperlihatkan di dalam sidang nanti? Kalau menurut diksi 311 adalah kepalsuan, tuduhan kepalsuan. Itulah yang harus dibuktikan. Ini yang selama ini tidak pernah terjadi, tapi ini sebagai suatu diksi yang menarik, yang karena memang sejak awal ini perdebatannya adalah Pak Roy menginginkan suatu persidangan, sehingga mudah-mudahan pandangan saya hakim akan memberikan ruang tentang hal tersebut sehingga sebelum masuk pada 311. Kalau 310 oke, itu nama pribadi. Tapi yang 311 yang menarik Mbak, IT menarik karena itu hanya sebagai alat digunakan dengan IT. Nah itu kalau IT kan semua orang tahu. Makanya dalam IT itu ancamannya lebih besar 7 tahun gitu. Ya. Prof, dari Polda bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah pertanyaan saya adalah apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Iya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Iya, makanya nanti yang 311 tadi, itu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Tercemaran di situ. Jadi 310, 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya itu, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah. Itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan
semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Oke, tapi jadi kalau 311 karena 9 bulan. sebagai bentuk kepalsuan tadi ancamannya cukup berat, 4 tahun. 4 tahun. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal kan gitu kan. Kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara, tapi objektif terhadap hukumnya. Lah, kemudian nanti penasihat hukum Pak Roy Suryo akan mencari, loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu, kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah, di saat itulah ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Kalau Prof Ibnu sendiri ini kan salah satunya adalah undang-undang pasal yang dikenakan adalah terkait dengan undang-undang ITE, ancamannya di atas 5 tahun penjara. Menurut Anda apakah dalam pemeriksaan pertama langsung ditahan atau sekarang ditahan sebelum pemeriksaan? Ya, penahanan itu adalah tidak wajib ya. Karena kalau kita lihat dalam suatu penahanan itu harus ada syarat objektif. Bukannya di atas 5 tahun ini salah satunya. Wah. Betul. Syarat objektif terhadap semua tindak pidana yang diancam 5 tahun, penyidik, penuntut umum, hakim dapat. Dapat. Kalimatnya dapat. Dapat. Jadi bisa ya, bisa saja. Syarat objektif. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, Polda khawatir atau tidak? Polda sudah cukup atau tidak? Lah, ini yang terjadi di dalam suatu upaya paksa penahanan. Jadi upaya penahanan itu subjektivitas. Berarti opsional ya, Prof ya? Bisa iya atau enggak gitu ya? Nah, iya, bisa iya atau bisa tidak. Karena kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan barang bukti dan dapat. Diksinya dalam konteks hukum adalah dapat, tidak wajib. Jadi tergantung pada Polda Metro dilakukan upaya paksa atau tidak. Dengerin tuh opsional, tapi gini loh, Mas Roy itu kan ada visa Australia 3 tahun. Lah, sama visa Amerika juga ada. Maksudnya dikhawatirkan. Oh ya bisa saja ntar dia. Visa Australia ada. Saya ke Australia. Visa Schengen juga ada, nggak ada masalah. Iya. Mas Roy nggak akan kemana-mana kan? Ngapain kemana-mana? Saya kemana-mana kemarin itu ke Australia, katanya, itu melarikan diri. Enggak, saya pulang membawa bukti itu yang dikhawatirkan karena bukti bahwa Gibran adalah tidak sekolah. Saya sudah lihat, saya sudah lihat sertifikat yang dibawa. Mana ini bohong lagi? Ini bohong lagi nih. Jadi intinya ya, kalau saya Pak Hipnu itu mungkin persepsi Pak Hipnu ya. Iya. Selama ini kalau kita ketahui, yang di atas 5 tahun itu selalu ditahan. Kan begitu ya. Kalau Pak Hipnu bilang ini dapat ya. Ya mungkin dapatnya Pak Hipnu itu 80% gitu loh. Jadi Anda yakin bahwa nanti akan langsung segera ditahan? Yang di atas 5 tahun itu yang pasal 32, 35. Kalau itu tidak sah diterapkan, karena tidak ada dokumen elektronik yang saya edit, ya udah pasal itu gugur. 32, 35 harusnya nggak dikenakan. Ya kan nanti kan diperiksa lagi. Iya. Anda bisa dibuktikan nanti diperiksa sebagai berarti artinya sambil menunggu pemeriksaan, saya nggak tahu nih udah dapat jadwal pemeriksaan pertama belum? Nanti kita tunggu, saya juga masih nunggu ya. Akan mengajukan pra peradilan langsung atau nunggu aja nih? Nunggu aja. Nggak boleh, bukan pra peradilan. Sebelum itu tuh masuk di P21. P21 baru. Dan nanti saya yakin kalau misalnya tadi dikatakan itu jaksa penelitinya akan bingung nanti, akan P19, P21 kayak Jokowi dan Pak Kasmujo dulu bolak-balik karena sama sekali nggak kuat. Dan kalau dilihat BAP-nya patah semua yang dituduhkan ke saya itu kegiatan tanggal 26 Maret. Saya nggak ada di situ. 22 Januari nggak ada di situ. Jokowi laporan tanggal 30 April. Setelah itu bukti-buktinya setelah 30 April. Misalnya Mbak Menteri melaporkan saya dianiaya tanggal 1 Mei. Tapi yang dilaporkan adalah 10 Mei. 12-nya itu kan. Mas Roy, jadi bentuk perlawanan Anda dan kawan-kawan sesudah ditetapkan sebagai tersangka adalah kita lihat nanti apa yang lain dan itu akan saya ceritakan ke Kompas TV. Pokoknya pra peradilan nggak? Tunggu saja tanggal mainnya. Apakah ada pra peradilan atau pasca peradilan? Nah, ini kalau gitu joke aja sih. Kalau gitu singkat aja Prof. Ini untuk pengajuan misalnya kalau ada pengajuan pra peradilan, apakah kemudian tadi ya harus melalui pemeriksaan perdana dulu atau ya sudah ajukan saja pra peradilan bagi tersangka? Iya, pra peradilan itu kontrol ya, kontrol yang dilakukan terhadap penegak hukum terhadap upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Terhadap penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka lainnya, penggeledahan maupun penyitaan.
tampaknya kalau nanti Pak Roy Suryo itu adalah tentang penetapan tersangka. Terhadap penetapan tersangka itu bukti apa? Bagaimana cara memperolehnya? Lah itu yang nanti, karena ini sebagai syarat formal, Pak. Tapi belum masuk materi loh ya. Belum masuk materi. Bagaimana Polda Metro memperoleh bukti? Bagaimana Polda Metro sudah melakukan pemeriksaan saksi atau belum? Apakah Mas Roy Suryo sudah diperiksa atau belum? Lah itu yang materi-materi itu yang terkait dengan pra peradilan. Jadi belum masuk materi, tapi bagaimana menetapkannya begitu, Mbak. Oke, terima kasih Prof Ibnu untuk pandangannya. Terima kasih Mas Roy, Bang Adi, terima kasih. Terima kasih, Mas Audrey. Terima kasih.